film lagi. Menonton film apa hari ini? Venom. Menonton Venom? Yuk, Yuk. berangkat? Ya, berangkat. Ayo. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Rehan. Ini hari libur, aku mau pergi lagi sama mama. Kami mau menonton Venom. Sebenarnya yang ngefans banget sama Venom dan superhero lainnya itu Dedi. Tapi berhubung Dedi kerja di luar, jadi aku perginya sama mama aja. Dedi yang suruh mama ngajak aku tonton superhero. Aku sih senang, biar bisa jadi ide buat bikin komik nanti. Ini aku udah sampai ya teman-teman. Hari ini aku nonton di Cinepolis. Mama udah pesan tiketnya online, jadi kami nggak pakai antri. Begitu datang, kami bisa langsung masuk dan menuju tempat duduk sesuai nomor di tiket yang dipesan mama. Studionya ternyata masih kosong. Kami udah masuk duluan. Udah sampai di tempat duduk. Sekarang tinggal nunggu. Aku gak sabar. Aku nonton dulu ya. Nanti aku ceritain lewat komik. Jangan kemana-mana ya. Nah, aku udah sampai di rumah nih teman-teman. Tadi filmnya seru. Buat ceritain, aku gambarin di komik aja ya. Sebelumnya teman-teman ada yang suka nonton Venom? Udah pada nonton film pertama dan keduanya? Kasih tahu di komen ya. Jadi Venom yang aku tonton kemarin adalah Venom ketiga, Venom The Last Dance. Di cerita ini, Eddie Brock, inangnya Venom udah jadi bapak-bapak. Haha. Ceritanya berawal dari Pak Eddie yang lagi liburan di Meksiko. Dia duduk-duduk di restoran sampai malam dan restorannya udah sepi karena mau tutup. Dia kayaknya sedang tertekan lantaran harus selalu menjadi inangnya Venom. Pak Eddie terus ngobrol-ngobrol sama si penjaga restoran. Obrolan mereka tentang alien. Sementara si Venom sibuk bicara di dalam kepalanya Pak Eddie. Venom gak sabar buat dikasih minum. Karena gak sabar, akhirnya Venom menunjukkan wujudnya. Dia bantu Pak Eddie bikin minuman sendiri. Pokoknya lucu banget. Semuanya jadi kacau dan si penjaga restoran langsung shock lihat Venom di depan mata. Haha. Setelah dari restoran itu, Venom dan Pak Eddie berdiskusi. Diskusi itu tentang cara mereka kembali pulang ke New York. Pak Eddie jalan keluar dari restoran tanpa dia tahu kalau ada CCTV yang sedang merekam dirinya. CCTV itu dipantau oleh sekelompok ilmuwan. Pak Eddie terus berjalan aja tanpa peduli. Dia malah pakai acara menyelamatkan anjing-anjing yang dikurung kelompok geng sadis segala. Kelompok ilmuwan tadi ternyata adalah organisasi pemerintah Imperium. Mereka sedang meneliti tentang simbiot. Kayak yang kita tahu, simbiot adalah cikal bakal Venom yang mencari inang di tubuh makhluk hidup agar bisa hidup. Imperium tadi terdiri daripada banyak ilmuwan, tapi ketuanya adalah Dr. Payne. Dr. Payne ini punya latar belakang yang gak kalah unik. Dia dan saudara laki-lakinya pernah tersambar petir waktu portal dari planet para simbiot terbuka dan mereka datang ke bumi. Karena itu, Dr. Payne ini punya bekas luka. Di laboratoriumnya, Dr. Payne bersama Sadie, asistennya, meneliti tentang simbiot. Mereka berdua menaruh simbiot aneka warna dalam tabung kaca. Bentuknya kayak slime lah teman-teman. Demi menangkap simbiot hitam, yaitu Venom, Dr. Payne memerintahkan Rex Strickland untuk mengejar Pak Eddie Brock. Pak Rex malah justru senang banget. Dia bawa semua pasukan khusus untuk cari di mana lokasi Venom. Pak Rex tadi mengikuti jejak di mana Venom dan Pak Eddie terakhir terlihat. Dia sempat datang ke restoran Meksiko yang tadi didatangi Venom. Pak Rex itu menangkap si penjaga restoran. Penjaga restoran cuma bisa bingung. Penjaga restoran dibawa ke laboratorium Imperium yang berada di bawah tanah Area 51, area yang terkenal sebagai tempat meneliti angkasa luar. Tapi sebenarnya Imperium ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan musuh Venom yang lainnya. Venom ternyata bukan cuma dikejar-kejar oleh Imperium, masih ada masalah lainnya. Di planet yang jauh, yang penuh dengan kekacauan, ada seorang laki-laki gondrong berambut abu-abu. Dia terikat, gak bisa bergerak, sayangnya masih bisa bicara. Masalah lainnya ini adalah Null. Null memang berada di planet lain. Null sebenarnya pencipta simbiot. Tapi sekarang Null sedang terkunci di planetnya sendiri. Planet hitam dengan mengerikan dan penuh dengan monster ciptaannya Null. Null ini adalah alien. Dia yang menciptakan simbiot dan xenophage. Tapi simbiot berkhianat. Mereka justru mengunci Null di planet tersebut. Null mengatakan kalau ada satu hal yang bisa membebaskan kuncinya, yaitu Codex. Codex ini hanya ada pada Venom dan Pak Eddie. Karena itu, Null mengutus Xenophage untuk pergi ke bumi dan mengejar Venom. Tujuannya jelas hanya buat ngedapatin kembali Codex yang ada pada Venom dan Pak Eddie. Wah, Xenophage ini memang menakutkan teman-teman. Bentuknya benar-benar kayak monster serangga. Aku gak suka serangga. Xenophage
punya gigi yang panjang-panjang. Di tubuhnya juga ada banyak kaki dan sisik. Xenophage yang ditugaskan langsung menuju ke bumi. Dia on the way teman-teman, gak pakai lama. Hahaha. Ada scene-nya aku suka, soalnya super lucu. Waktu itu, Venom mau pulang dari Meksiko ke New York. Dia naik pesawat, tapi bukan di dalamnya. Pak Eddie dan Venom bergelayutan di badan pesawat. Pak Eddie sibuk berteriak karena gampang dengan ketinggian. Malangnya lagi, Xenophage yang diutus Null tiba-tiba datang ke pesawat itu. Mereka berantem dan Pak Eddie serta Venom menjatuhkan diri. Setelah menjatuhkan diri itu, Venom dan Pak Eddie bertemu dengan satu keluarga yang unik. Keluarga itu adalah keluarga yang terobsesi dengan alien. Mereka berkelana dari kota tempat tinggal mereka cuma untuk menuju ke area 51. Pak Eddie berkenalan dengan keluarga itu. Ia juga diajak menumpang dengan mobil karavan keluarga itu sampai ke kota. Di kota, Venom terus tertangkap. Menangkap Venom adalah kelompok Imperium. Venom lalu dibawa ke area 51. Sayangnya, Imperium sama sekali enggak mengantisipasi adanya Xenophage yang juga sedang mengejar Venom. Akhirnya terjadi perang antara Venom dan para simbiot yang lepas dari tabung kaca. Dengan Xenophage yang sulit dikalahkan, sampai para ilmuwan itu berubah menjadi Venom semua loh. Wah, di sini ada banyak Venomnya ya. Warna-warni. Gambar komiknya udah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal diwarnai. Kali ini aku mau mewarnai pakai pensil warna. Kayak biasanya, aku lagi suka pakai pensil warna. Jadi, secara keseluruhan, film Venom itu bagus. Venom The Last Dance ini adalah film terbaru dari Sony Spider-Man Universe SSU. Karena aku suka superhero, jadi aku suka aja filmnya. Jika kalian ingin melihat keseluruhan cerita filmnya, jangan lupa mengajak keluarga kalian untuk menonton Venom ya. Kayak yang aku bilang, keseluruhan film ini sih bagus. Walau ada beberapa scene yang kayaknya kurang perlu ada di film itu. Kalau untuk adegan pertama, ketika mereka sedang berada di restoran, adegan ini lumayanlah menurut aku. Soalnya itu menunjukkan kelucuan si Venom kalau sedang random. Menurut aku sih Venom ini lucu, gak serem. Terus film Venom ini ada beberapa kelompok karakter. Kelompok kedua adalah Imperium. Seperti yang aku ceritakan tadi, Imperium ini dikepalai oleh Dr. Payne. Si Dr. Payne kan punya latar belakang kelam dengan alien dari planet lain. Terus sepanjang film, kenapa gak ada situasi yang relate dengan bekas luka Dr. Payne? Entahlah, apa aku aja yang salah ya? Lalu si Imperium ini mencari simbiot untuk diteliti. Dia sampai membawa paksa si penjaga restoran ke laboratorium mereka. Tapi kenapa setelahnya tidak ada kabar lagi tentang si penjaga restoran? Ditaruh kemana ya? Kau cuma mau diambil, kenapa dia lagi dibawa? Dan aku heran lagi. Terus ada part lagi yang menunjukkan Pak Rex sedang kejar-kejaran sama Venom dan Eddie. Nah, bagian ini sih actionnya bagus. Venom berubah jadi kuda, jadi ikan, supaya bisa menghindar dari kejaran Pak Rex. Tapi lagi dan lagi, akhirnya Venom lolos bukan atas usaha sendiri, tapi karena di Xenophage ikut-ikutan. Pak Rex akhirnya kalah karena Xenophage. Terus kita bergeser ke penjahat utama di film ini. Penjahat utamanya adalah Null. Sebenarnya sebagai penjahat utama posisinya juga agak membingungkan sih, karena Null muncul sedikit sekali sampai gak ketahuan di mana mengerikannya si Null. Lagian Null mengejar Venom cuma lantaran dia pengen bebas dengan kodeks yang dibawa Venom. Kebayang gak Venom dikejar-kejar seantero universe cuma karena dia pengen kunci kodeks? Duh. Kalau adegan di pesawat sih lumayan lah ya. Sebenarnya Venom The Last Dance ini memang menekan hubungan dan bonding antara Pak Eddie sama Venom. Seperti film-film Venom yang lainnya, banyak hal lucunya. Nah, adegan di pesawat ini salah satunya. Kebayang nggak kalian kalau sedang naik pesawat, mendadak lihat orang lagi gelayutan dari jendelanya. Hahaha. Selanjutnya kita review sekelompok tokoh yang lain. Kelompok ini adalah kelompok keluarga Moon. Keluarga ini terdiri dari Pak Martin Moon, Bu Nova Moon, Echo Moon, dan Liv Moon. Keluarga ini pencari alien yang mengendarai mobil van. Mereka kayak hidup nomaden demi mencapai area 51. Sebenarnya mereka keluarga yang asik aja sih. Mereka juga ngasih tumpangan pada Pak Eddie sampai ke Las Vegas. Nah, keluarga ini kembali muncul di akhir ketika Venom dan Xenophage perang di area 51. Jadi peran mereka cuma di dalam film Venom ini ya cuma sebagai pembawa Venom ke Las Vegas. Dan juga peran untuk semakin meramaikan perang di area 51. Itu aja. Di akhir cerita, waktu berperang itu, muncullah simbiot yang sudah tidak mendapatkan inang manusia dari pekerja laboratorium Imperium. Mereka semua jadi seperti Venom dalam aneka warna, dan mereka perlu banget perang bareng-bareng demi mengalahkan Xenophage. Nah, komik ini aja nih. Komik apa? Komik Venom. Komik Venom? Iya. Tentang cerita Venom. Venom yang ke? Ketiga. Yang ketiga yang kemarin yang tonton ya? Iya. Nonton di bioskop.
Kasih lihat dong komiknya. Gambar Bisa komik kita apa? gambar komik apa ya? Kasih ide dong. Ya, sini. Kalian yang mana sih? Tulis di kolom komennya. Ya, tulis di kolom komen ya. Di sini, ya di sana. Jangan lupa Jangan lupa itu like and like, share, comment, dan subscribe. Sebagai prioritas. Dadah. Dan jangan lupa kasih subscribe jika kalian suka ya. Ya.